Rahim. Baru saja terjadi pertemuan silaturahim antara Bapak Yusuf Kalla dengan sekitar 40 pimpinan dan tokoh ormas-ormas Islam tingkat pusat. Didasari oleh rasa tak enak di kalangan tokoh-tokoh Islam bahwa terakhir ini yang banyak membela Bapak Yusuf Kalla adalah para tokoh-tokoh Kristiani, baik PGI, dari PGI maupun KWI. Maka pimpinan ormas Islam merasa tergerak untuk bersilaturahim membicarakan apa yang terjadi terakhir ini, khususnya atas Bapak Yusuf Kalla. Yang jelas, pengaduan sekelompok warga masyarakat ke Polisi Republik Indonesia yang menuduh Bapak Yusuf Kalla melakukan penistaan agama dari ceramah beliau pada bulan suci Ramadan di Masjid Kampus UGM, ini telah menimbulkan kontroversi hiruk pikuk. Maka kami menyampaikan pikiran bahwa mereka yang pertama kali memuat pelintiran pidato Bapak Yusuf Kalla di Masjid Kampus UGM itu sangat bersifat tendensius, provokatif, dan potensial untuk mengadu domba antar umat beragama. Maka oleh karena itu ada dari kalangan ormas-ormas Islam, para advokat yang akan menuntut yang bersangkutan. Karena sebenarnya bukan pertama kali, sudah berkali-kali menyebar fitnah dan mengadu domba antar umat beragama. Tentu bangsa Indonesia dan umat Islam tidak terpengaruh karena mereka mengetahui pasti Bapak Yusuf Kalla adalah tokoh perdamaian tidak hanya di Indonesia juga di dunia. Beliaulah yang mengambil prakarsa mendamaikan kasus Poso dan kasus Ambon di awal reformasi Indonesia. Maka sungguh tuduhan dari orang-orang tersebut, saya kira kawan-kawan wartawan sudah tahu adalah sebuah upaya penyebaran fitnah yang tidak bisa ditolerir. Maka harus diselesaikan secara hukum. Kepada umat Islam dan juga umat beragama, kami mengimbau agar dapat menahan diri, agar bersabar, agar tidak terpancing, karena boleh jadi skenario yang mereka mainkan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia rukun, guyup, aman, sentosa di tengah berbagai masalah baik nasional maupun global dewasa ini. Ya, teman-teman, temui Yusuf Kalla, ormas Islam akan laporkan Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natali. Nah, teman-teman, buntut dari viralnya potongan video dari ceramah Pak Yusuf Kalla di Universitas Gadjah Mada, teman-teman, beberapa waktu yang lalu, maka oleh karena potongan video tersebut tersebar di berbagai platform media sosial, baik itu di Facebook, TikTok, dan juga di YouTube dan media sosial lainnya, maka ada beberapa dari lembaga Kristen ini melaporkan Yusuf Kalla ke pihak kepolisian, ke Polda Metro Jaya, dugaan penistaan agama, di mana salah satunya yang melaporkan itu adalah Gamki. Dan ketika berdebat kemarin di salah satu televisi, teman-teman, pengacara dari Gamki itu mengatakan bahwa akan tetap melanjutkan laporan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum dan juga hukum memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Nah, beberapa hari ini heboh mengenai bahwa ormas Islam akan laporkan Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natali ke polisi karena mereka diduga membuat satu adu domba di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu yang alasan mereka, dan diduga memotong video dari Pak JK tersebut.
Nah, tentu kita memiliki pandangan yang berbeda-beda di dalam hal ini, teman-teman. Silakan memberikan komentar Anda dalam hal ini, dan tentu kita tetap menjaga yang namanya tutur kata yang baik. Ya, kita bebas berpendapat, yang penting ya sesuai dengan koridor hukum. Tokoh dan pimpinan Ormas Islam menemui Yusuf Kala di Jakarta Selatan pada Selasa 28 April 2026 untuk membahas polemik ceramah yang viral itu. Nah, teman-teman, para tokoh Islam menganggap tuduhan penistaan agama terhadap Yusuf Kala terkait potongan video ceramah UGM adalah fitnah provokatif. Nah, mereka mengatakan ini, para tokoh Islam ini mengatakan, teman-teman, bahwa potongan video ceramah Pak Yusuf Kala di UGM itu adalah fitnah ya provokatif. Pihak Ormas berencana menempuh jalur hukum terhadap penyebar video demi menjaga kerukunan serta keadilan bagi tokoh perdamaian tersebut. Nah, itu adalah rencana mereka, teman-teman. Ternyata bahwa masih belum dilaporkan, dan ini adalah wacana ya untuk bisa mereka nantinya melaporkan yang memotong video tersebut. Bertemu JK, Din Samsudin berencana laporkan Ade Armando, Abu Janda dan Grace Natali. Tokoh Muhammadiyah Din Samsudin bersama puluhan pimpinan dan tokoh Ormas Islam bertemu Wakil Presiden Wapres ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala atau JK. Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa tanggal 28 April tahun 2026 malam. Teman-teman, usai pertemuan tersebut, Din Samsudin berbicara soal wacana pelaporan terhadap 3 orang, yakni Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda, dan juga Grace Natali. Kami menyampaikan bahwa pikiran bahwa mereka yang pertama kali memuat ya pelintiran pidato Bapak Yusuf Kala di Masjid Kampus UGM itu sangat bersifat tendensius, provokatif, dan potensial untuk mengadu domba antar umat beragama, kata Din Samsudin Rabu 29 April 2026. Teman-teman, maka oleh karena itu ada dari kalangan ormas-ormas Islam pada advokat yang akan menuntut yang bersangkutan, karena sebenarnya bukan pertama kali, sudah berkali-kali menyebar fitnah dan mengadu domba antar umat beragama. Oke, kemudian Din menjelaskan 3 orang tersebut diduga menjadi pihak yang pertama kali memelintir hingga menyebarluaskan pidato JK di UGM yang berujung adanya laporan ke polisi. Ya, karena mereka yang ditengarai, yang disebarluaskan, dan patut diduga bahkan diyakini merekalah yang pertama kali memelintir pidato Pak Yusuf Kala sekitar 1,5 jam lebih itu dengan mengambil sekitar 48 detik pada bagian yang tidak utuh. Akhirnya menimbulkan ada sekelompok orang, entah 15 sampai 16, mengadukan Pak JK sebagai tersangka atau tertuduh dalam bidang penistaan agama. Din menduga ada pihak tertentu di balik aksi ketiganya mengorkestrasikan pernyataan JK yang dituduhkan menista agama. Teman-teman, walaupun ada di antara kami yang menengarai ya, baik Ade Armando, Abu Janda, dan seorang lagi Grace Natali, ada backing-backingnya katanya, ya tuturnya. Nah, siapakah backing itu, teman-teman? Saat disinggung kapan pelaporan akan dibuat, ia belum bisa memastikan waktunya. Menurut Din, paling lambat akan dilakukan pada awal Mei nanti. Terserah advokat nanti. Dalam waktu dekat, mungkin di dalam bulan April ini juga, atau paling lama awal Mei nanti, itu ucapnya. Diberitakan sebelumnya kuasa hukum JK Abdul Haji Talauhu
Who menduga ada gerakan terpola dalam penyebaran potongan video ceramah kliennya yang tentang mati syahid, apalagi kata dia potongan video itu diramaikan oleh sejumlah tokoh. Hal itu diungkapkan Abdul dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Kisruh Video Ceramah Dipotong JK, Saya Difitnah di News Selasa 28 April 2026. Saya bilang bahwa ini ada gerakan yang terpola. Ade Armando di Cokro TV, kemudian di YouTube ada 2 orang lagi yang hostnya lalu bersamaan Permadi Arya, lalu muncul juga Grace Natali mengatakan bahwa Pak JK ini memang agak bermasalah kayak gitu, lalu datang Sahat si Nurat, ujar Abdul. Menurutnya Ade Armando, Permadi Arya hingga Grace Natali sengaja memainkan sentimen negatif dalam pernyataan JK perihal mati syahid dipotong video tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Bung Ade Armando, Permadi Arya juga kami lihat di Facebook ada Grace Natali, dan yang mereka sengaja memainkan sentimen itu, ucap Abdul. Nah, itu teman-teman ya mengenai laporan yang nantinya akan dilayangkan oleh Ormas Islam ya untuk melaporkan ketiga tokoh ini, yaitu Grace Natali, Ade Armando, dan juga Abu Janda. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.